wa'a wal hakimu wal asbahaniyu kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamati illa uquqal walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qablal mamati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum wal hakimu wal asbahani. Dari Imam Hakim dan dari Imam Asbahani, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa ditakhirkan oleh Allah, ditunda oleh Allah daripadanya apa yang Ia kehendaki sampai hari kiamat. Asra'ul birri sawaban al birru wasilatur rahim. Kalau nggak salah ya itu. Wa asra'us syarri iqaban al uquq wa qita'ur rahim. Perbuatan baik yang paling cepat mendapatkan balasan pahala yaitu bakti kepada orang tua, berbakti dan menyambung silaturahim. Dan perbuatan buruk yang paling cepat mendapatkan siksaan adalah durhaka kepada orang tua dan memutuskan hubungan silaturahim. Jadi ibu-ibu, sebelum mati orang yang kan ini ngomongin durhaka ibu ya. Sebelum mati udah Allah balas orang yang durhaka sama orang tua. Demikian juga ibu-ibu, sebelum mati kalau orang yang bakti sama orang tua nanti Allah balasnya sebelum mati. Dari sejak di dunia aja udah kelihatan hasil dari berbaktinya. Hasil kedurhakaannya udah kelihatan tuh Bu. Jadi nggak pakai ditunda-tunda sama Allah kalau yang namanya bakti atau durhaka. Enggak nanti di akhirat, tapi dari dunia sudah dibalas sama Allah, tidak ditunda-tunda. Makanya waspada ya. Waspada jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Dan orang tua juga kita biar legowo, banyakin legowonya, banyakin lapang dadanya, banyakin apa lagi Bu? Banyakin sabarnya ngadepin anak ya Bu ya, supaya jadi kalau emang kira-kira kita minta tolong sama dia, bakalan dia nyautin nggak enak sama kita, udah nggak usah pakai disuruh. Ya. Ustazah Sadia tuh dulu pernah nasehatin kita ya ibu-ibu sebagai orang tua. Kita kalau mau minta tolong sama anak lihat-lihat dulu. Jangan anak baru pulang sekolah, baru pulang kerja, masih ngos-ngosan, masih keringetan, bakalan barangkali dia udah lapar, pengen buru-buru pulang, pengen istirahat, pengen makan, kitanya udah begini. Kayak ibu-ibu, lakinya baru datang jangan main sodorin rekening listrik. Iya. Ya, jangan main.
udah langsung aja laporan yang kagak enak. Kalau mau laporan yang enak-enak. Santai nanti tuh kalau udah adem baru deh. Kalau udah adem, ya Allah. Kan ibu-ibu anak sama orang tua, suami dengan istri bagaikan anak dengan orang tua. Ya kan gitu ya. Anak mesti bakti sama orang tua. Kalau istri sama suami yang harus berbakti, suami apa istri ya? Istri ya? Kayaknya banyakkan sekarang suami yang bakti sama istri ya. Istrinya banyak kali. Kagak. Kebanyakan suami yang bakti sama orang tua. Sama istri. Ya Bu ya. Itu namanya apa Ibu? Suami Ya. sama istri. Enggak singkatannya. Kan ada tuh waktu itu zaman dulu filmnya apa? Iya, suami takut istri. STTT ya? Iya, suami takut istri. Suami takut istri, STI. Suami SSTI. Iya. Enggak, suami. Duit laki mesti semuanya di-storin. Suami kagak punya duit di kantongnya, di dompetnya, kasihan banget. Ya sudah ibu-ibu. Nah itu dia ya Bu ya. Durhaka itu akan dipercepat oleh Allah sebelum kita mati. Mana ya Bu ya? Fa innallaha illa uquqal walidaini. Jadi semuanya Bu, dosa-dosa itu ditakhirin. Semuanya dosa ditakhirin. Ibu-ibu sholat, ibu nggak sholat, ditakhirin nggak dosanya? Takhirin. Ibu kagak sholat, tetap punya duit kagak? Punya. Duit dari siapa? Dari Allah. Rumah tangganya rukun nggak? Rukun. Iya. Ya. Tapi dia kagak sholat, kagak. Nanti tuh Bu, baru dah digodok dah. Pada hari kiamat. Jadi semua yang namanya perbuatan dosa akan ditakhirkan, nanti balasannya di akhirat. Kecuali apa? Kecuali durhaka sama orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati. Maka sesungguhnya Allah mempercepatnya kepada orang yang durhaka itu di dalam hidupnya sebelum mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khatibu an Ali radhiyallahu anhu man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Dan Imam Khatib dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang membuat sedih kedua orang tuanya, maka sungguh berarti dia sudah durhaka kepada keduanya. Tandanya kayak apa sih durhaka itu? Yang membuat sedih termasuk daripada contoh durhaka kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Wahb bin Munabbah. Wa an Wahb bin Munabbah. Ibu mah kalau panjang-panjang kagak bisa ngikutin. Malah pengennya satu-satu doang. Ayo, wa an Wahb bin Munabbah. Qala auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, ya Musa waqtir walidaika fa inna
man waqqara walidayhi madattu lahu fi umrihi wa wahabtu lahu waladan yabirruhu wa man aqqa walidayhi qasartu lahu umrahu wa wahabtu lahu waladan ya'iquhu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Wahb bin Munabbah qala, dan dari Imam Wahab bin Munabbah beliau berkata, Allahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, berarti durhaka atau berbakti kepada kedua orang tua itu bukan syariatnya umatnya Nabi Muhammad saja, tapi juga adalah syariatnya Nabi Musa. Jadi banyak ibu-ibu syariat nabi-nabi yang terdahulu itu diteruskan oleh Nabi besar kita menjadi syariat umatnya Nabi. Biarin apa hujan? Ya Allah, kemarin itu ibu-ibu ya, tuh saya lihat tuh awan tuh nanti naik turun naik turun tuh Bu. Pas belum jam 2 kata bibi saya begini Ibu, kata bibi saya, kan belum pulang nih, lagi nungguin Grab. Yum, itu Qurannya udah ditutup belum? Saya jajarin itu Quran 1, 2, 3, 4 ya. Yum, itu Qurannya udah ditutup emang belum gitu, yang penting udah selesai. Lah iya emang biarin aja yang hujan. Apa emang udah turun. Dah. Ngeledek mulu nih orang nih Iya kagak ada bawain singkong nih hari ini. Iya, bawain singkong juga percuma ya. Orang lagi pada puasa. Iya. Dah. Mana dia? Jadi ibu-ibu banyak syariat Nabi. Kemarin ibu-ibu ada yang nanya, Ustazah, boleh nggak kalau kita diundang ngehadirin pernikahan orang Kristen di gereja? Masuk gereja mah boleh-boleh aja, kagak ada larangan. Tapi khawatirnya nanti dia kan sama kita Bu, kalau nikahnya nikah ibadah. Dan dia juga nikahnya nikah ibadah. Ya kan ada nasihat. Mungkin dia juga ada apa tuh kalau yang pakai yalil-yalil? Bukan nyanyi, apa tuh namanya? Yang itu baca Quran. Apa itu? Saya mah lagi ngomongin orang Islam. Khutbah nikah. Kan kita kan ada khutbah, ada apa? Ada baca Quran, ada khutbah nikah, ya kan? Terus ada apa lagi? Ada doa, ada tausiah. Dia juga begitu kali. Agak paham aja kita. Masuk dan ibu ke gereja, kita ikutin. Lah itu kok sama ya sama kita? Lah di kita juga begitu, di dia juga begitu. Misalnya nih isinya nih orang yang udah nikah mesti begini. Lah kok sama ya sama kita ya? Murtad tuh Bu, kalau kita udah ngomong kayak begitu. Iya. Jadi kalau kita menganggap sama syariat, menganggap sama agama kita dengan agama dia, murtad. Hati-hati besok Natal nih, ya. Ibu kalau mau nganterin dodol, uli, karang nih bikin, kasih buat dia. Sekarang tanggal berapa ya? Baru 21 nggak apa-apa. Jangan tanggal 25 ngasih dodol. Hari Kamis. 25 tuh hari Kamis. Itu hari lahir Bapak. Iya. Saya sekeluarga mau diajak sama ponakannya makan enak. Sekarang tanggal 22, nggak apa-apa ngasih tanggal 22. Tapi bukan karena dalam rangka Natalan, bukan. Ya.
atau jangan dulu deh, atau karena hari ibu deh, itu kan nasional, hari ibu. Jangan tanggal 25, tanggal 25 malam takbiran. Ternyata sama ibu-ibu. Saya kemarin lewat Pondok Ranggon, banyak Ustazah Rukiah. Keranggan apa Pondok Ranggon? Iya. Pada ziarah ibu-ibu. Kata gitu, dah sama kita. Kita ngikutin dia kali ya. Jangan bukan kita ngikutin dia ngikutin kita. Kayaknya resep itu ya, ziarah ya, malam takbiran, itu kali ya menurut dia ya. Dia ngikutin kita, bukan kita yang ngikutin dia. Dia yang ngikutin kita. Iya, bisa nggak dia? Alhamdulillah, bisa. Pas giliran mau masuk rumah dia assalamualaikum, bisa. Ya, ada yang assalamualaikum dia jawab waalaikumsalam. Bisa, giliran ibu masuk ke dalam rumah nyelonong aja. Ke rumah emaknya. Ya, nyelonong aja kagak assalamualaikum kagak. Kalah sama orang Kristen ya. Nah, ya. Jadi ibu jangan ngasih selamat. Mana ibu-ibu? Ibu banyak yang sama. Ya Bu ya, syariatnya bukan akidahnya. Jadi ibu-ibu itu lagi ngomongin Nabi Musa disuruh apa sama Allah? Mana ibu ya? Hilang mulu ya. Ya Musa, wahai Musa, kata Allah nih, waqir walidaika, hormatin, muliakan dua orang tuamu. Fa inna man waqqara walidayhi, maka sesungguhnya orang yang memuliakan, menghormati kedua orang tuanya, apa jaminan yang Allah akan berikan? Madadtulahu. Bu, kalau kita baca Al-Quran, madadtu apa madattu? Madattu. Kenapa? Karena dal ketemu tak, dal mati ketemu tak. Kalau baca ini madadtu juga boleh, madattu juga boleh. Nggak ada. Jadi ibu-ibu nggak ada hukum tajwid di dalam baca kitab. Madadtulahu fi umrihi. Apa jaminan yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menghormati kedua orang tuanya? Pertama, kata Allah, aku akan panjangkan baginya dalam umurnya. Panjangin umur, Bu. Ya, panjang umur. Ya Allah, Ustazah Yun sih ya, udah saya kagak tahan. Boleh enggak Ustazah? Saya mah pengen mati aja. Ya jangan Ustazah, paling-paling yang diajarin sama Nabi. Ya Allah, kalau panjang apa tuh ya? Allahumma ahini in kanal hayatu khairul li wa amitni in kanal mautu khairul li. Ya Allah, hidupkan aku, sembuhkan aku, sehatkan aku, kembalikan kesehatanku. Kalau panjang umur itu baik. Tapi ya Allah, matikan aku kalau mati itu tidak baik. Jangan minta mati, mintanya terserah sama Allah. Kalau emang Allah menganggap hidup kita ini baik, kita minta supaya kita dipanjangin umur. Kalau kira-kira menurut Allah kematian itu lebih baik, aku pasrah, engkau cabut nyawaku. Saya ngajarinnya kagak tega juga ya, kata saya. Tapi anak-anaknya jangan ngajarin ya, direkam gitu ya. Jadi kalau yang ngajarin itu orang lain, bukan anak. Jadi kalau di dalam kitab itu, kalau yang nalkinin, misalnya nih udah ini nih ya, udah kelihatan, udah ininya gitu. Jadi yang sebetulnya yang nalkinin itu adalah orang lain, bukan anak. Jadi talkin itu seakan-akan seperti kita mengharapkan orang tua kita ini meninggal. Talkin itu. Jadi
Jadi kalau orang lain kan nggak ada kaitannya ya, maksudnya ya nggak ngurusin nggak apa, tapi kan kalau anak ngurusin. Tapi kan ibu-ibu kita kan nalkinin bukan apa sih ibaratnya kita nalkinin orang tua kita atau siapa kita itu kan supaya khawatir nanti suul khotimah gitu kan ya, kan kita nggak tahu umur mah. Jadi buat ngiringin kita tetap seperti setiap saat kita baca la ilaha illallah, dia pun ya harus kita iringi baca la ilaha illallah. Bukan karena mau karena dia udah kayak begitu gitu. Emang dibacain surah Ar-Rahman ya, dia Sadia ngajarinnya tuh kalau udah kayak sakarat begitu, buat mempermudah jalannya baca Ar-Rahman, jangan sampai goncang gitu. Bacanya Yasin sama Ar-Rahman. Kalau Yasin kencang-kencang juga nggak apa-apa, rame-rame nih gitu ya. Kalau Ar-Rahman itu ya sendirian aja, dalam hati pelan-pelan, bukan dalam hati pelan-pelan. Saya tuh waktu adik saya, yuk anak-anak kita baca Yasin ya, Farhan sendiri baca Ar-Rahman tapi jangan kencang-kencang, kumik-kumik aja. Udah saya tuntun tuh dalam keadaan dalam keadaan sadar adik saya dia ngikutin. Anak-anaknya juga udah pada nangis tapi tetap diajak baca Yasin apa Ar-Rahman 3 balik udah les. Jadi kalau Yasin tuh buat jalannya biar jangan keder dia. Nah, setan ini kan ibu-ibu kalau orang mau meninggal kan kayak ngajak jalan sesat. Ya supaya ayo kayak Google Map gitu ya. Ayo jalan tuh. Yasin itu nuntun kita supaya jalan yang lurus ke Shirathal Mustaqim. Kalau setan kan enggak ya. Ngajakin belok, ngajakin nyasar gitu. Sama Mbak Google, diajak kemana? Apalagi kalau udah deket nyampe tuh Bu, ya balik arah. Lagi agak balik sama. Ya, jadi baca Ar-Rahman pelan-pelan. Memang disuruhnya ya begitu ya saudara umrah ya. Kalau saudara umrah katanya nambahin itu surah Kahfi. Ya. Oh Itu kayak apa ya? Kanjil Ares. Iya. Kanjil Ares ada di Majmu. Yang la ilaha illallah banyak tuh. Haikal pertama, Haikal 2 ya. Iya. Ya itu juga bagus. Jadi di Majmu itu bagus banget. Udah, ibu-ibu. Jadi orang yang bakti sama orang tua, pertama Allah kasih jaminan panjang umur dalam taat ibadah gitu ya. Wa wahabtu lahu waladan yabirruhu, dan aku berikan, anugerahkan kepadanya anak yang berbakti kepadanya. Jadi ibu-ibu ada istilah pepatah apa Bu? Apa yang ditanam itulah yang dituai gitu ya, Saudara Rukiah ya. Apa yang ditanam itulah yang dituai sama dia. Kalau dia menanamkannya, kita kan berbakti sama orang tua kita ya. Ngelihat nggak anak kita? Ngelihat. Iya. Nanti dia akan ngikutin apa yang dilakukan oleh kita. Kalau kita durhaka sama orang tua kita, dia ngelihat nggak? Lihat. Kalau kita hormat sama suami, anak kita ngelihat nggak? Nanti dia akan hormat sama suaminya. Kenapa? Karena ibunya ngasih contoh. Kalau
kita nggak hormat sama suami kita, anak kita ngeliat nggak? Iya. Iya. Nanti balasannya dia apa? Ya? Lawan juga malah. Enak nggak kalau anak kita didurhakai sama sama istrinya? Enak nggak? Nggak enak. Nggak enak. Kasian ngelihat anak kita disemena-menakan sama istrinya. Karena kita Ya termasuk anak perempuan disemena-menakan sama suaminya, anak laki-laki kita disemena-menakan sama ibu. Ngerti nggak semena-mena? semuanya. Di semau-mauin. Tuh dua ya, Allah akan kasih anak yang akan berbakti kepadanya. Tuh Bu, jaminannya. Waman aqqa walidayhi qasurtu lahu umruhu. Qasurtu apa qasur? Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, niscaya aku akan pendekkan umurnya. Tadi panjang, pendek, sekarang umurnya lawanannya. Durhaka. Ibu-ibu bisa jadi umurnya tetap pendek karena umur itu termasuk takdir mubrom. Udah tercatat di sana umur kita 60 berapa tahun ya? 67 tahun. Ya 67 tahun, 2 tahun lagi dong saya. Ya. Tahu nggak ibu-ibu di sana? Umur kita tahu nggak? Nggak tahu ya. Ya di sana udah tercatat. Kita nggak tahu apakah kita dengan berbakti sama orang tua dipanjangin umur nominalnya kita nggak tahu, atau memang segitu juga 67 tahun juga, jangan pendul mati ya. 67 tahun juga, tapi ibu-ibu kita punya nama harum itu selama-lamanya gitu. Keberkahannya selama-lamanya. Kita nggak tahu Bu umur kita di catatan sana. Iya. Nggak tahu, siapa yang tahu? Kalau tahu mah Ya, tuh yang pertama dipendekin umur. Wa wahabtu lahu waladan ya'ituhu. Tadi ibu-ibu orang yang berbakti sama kedua orang tuanya nanti anaknya berbakti. Kalau anak durhaka sama orang tua nanti dia dikasih anak yang durhaka sama dia. Gitu ya. Makanya kalau kita kesel jangan jadi alkomah. Jadi jurai, jangan jadi jurai. Jadi siapa? Uwais Al-Qarni. Ceritain deh tuh sama kita di WA. Uwais Al-Qarni ini kayak begini. Tahu ibu-ibu ceritanya? Kagak. Alkomah itu ya. Tahu ibu-ibu ada tahu mulu ya. Alkomah nih ceritanya begini. Jurai itu begini. Ahli ibadah semuanya ya. Semuanya ahli ibadah. Zuraij apa Juraiz? Ya. Zuraij apa Zuraij. Nah, jadi ya pokoknya itu contoh 3 tuh ya. Juraij, Alqamah, Uwais Al-Qarni, siapa lagi? Lagi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya capek ya. Puasa. Wa qala Abu Bakr bin Maryam, pasti nggak bisa deh Ibu baca. Maryam doang. Wa qala Abu Bakr bin Maryam. Ayo. Wa qala Abu Bakrin ibni Maryam
Ibu kalau di Jung Harapan, Pak Kiai itu Kiai Nur Ali bin Haji Maimunah. Perempuan. Abang bin Jubin. Kalau kita bin bin Bapak ya. Tuh Pak Kiai bin Haji Maimunah. Memang iya kalau dipikir-pikir ya, kita ini pasti yang jelasnya anak mak kita. Belum tentu anak bapak. Belum tentu pasti lah. Iya. Perbuatan siapa? Iya. Ya kan? Tapi ada di antara anak sedunia ini ada yang nggak tahu jelas bapaknya. Tapi ibunya pasti jelas kan? Pasti jelas. Jadi pas nasab di dunia, nasab masih hidup bapak. Pas giliran nasab udah meninggal, kembali ke ibu. Ibu mau ya kita mau udah aja. Lah pasti di dunia ini kan bin bapak dulu. Bin bapak dulu. Kalau di daerah kita nggak tahu bin mama. Iya. Tergantung orang yang baca ya. Iya. Tergantung nanti Ustazah Ruqyah mau binti apa gitu ya. Ustazah Ruqyah bacain ya Nur Aini binti Ustazah Ruqyah nanti bacain arwahnya ruhnya Nung. Tapi kayaknya ibu-ibu Ustazah Ruqyah bacain nggak ruhnya Nung? Kayaknya kagak. Iya. Kayaknya kagak ya. Iya. Kayaknya meninggal. Dah. Waqala Abu Bakar bin Maryam. Ini tahu nggak Maryam siapa tahu ya? Ini mah ibu-ibu saya lagi hilangin lapar. Lah habis berapa bulan kagak puasa. Sayang. Mendingan tadi makan. Iya. Ibu-ibu saya pahalanya lebih gede dari ibu-ibu. Iyalah, orang kagak tahan puasa. Ibu-ibu mah enak puasanya. Gedean saya pahalanya. Saya mah nggak berasa puasa, kayak biasa aja, berarti itu pahalanya dikit. Emang pahala urusan saya, urusan Allah ya. Iya mau nentuin aja. Dah. Qara'tu fit Taurati annaman yadribu abahu yuqtalu. Aku membaca di dalam kitab Taurat, sesungguhnya orang yang memukul bapaknya akan dibunuh. Jadi kisos itu apa Bu? Balasannya kalau orang yang mukul bapaknya maka nanti akan dibunuh, itu balasannya. Ya. Tawa. Bapaknya udah kagak. Ini kan lagi ngomongin bapaknya masih ada. Iya. Ibu-ibu sekarang benar kagak mukul itu anak? Tapi ibu-ibu ada loh Bu. Saya suka ngomong begini sama anak saya. Pokoknya kalau mama udah kagak pedaksa nggak diurusin mau masuk panti jompo aja. Saya bilang begitu kan ya. Ternyata ada perjanjian loh di panti jompo. Kagak jadi deh nggak masuk panti jompo. Jadi ibu kagak boleh ditengok. Iya, berjalan. Jadi ada perjanjian nggak boleh ditengok. Pokoknya uang aja masuk. Nggak boleh ya? Itu mah kali panti jompo apa kali ya? Bukan apa-apa Bu. Kalau kita lihat nih, kalau di panti jompo kita ketemu sama teman-teman sejawat. Kita nanti senam di dalamnya, nanti kita ngaji. Ya, coba kalau misalnya udah tua. Kagak boleh kemana-mana, diem aja. Anak kagak nengok-nengokin, ngirimin duit doang. Ada yang cerita. Pokoknya apapun yang dibutuhkan oleh orang tuanya di rumah. Oleh orang tuanya dikirimin. Tapi bertahun-tahun kagak ditengokin emaknya.
Iya. Iya, nggak ditengok-tengokin. Bu, saya baru ngeh gitu ya. Baru ngeh. Dulu ibu saya, Bu, waktu adik saya sakit, saya kan merlu-merluin, suka nginep di rumah ibu saya. Pas giliran adik saya sakit, Yum, nggak usah nginep deh, nggak usah nginep di sini, nginep aja temenin papat gitu ya. Karena apa ya? Terus karena ibu masih seger, masih aktivitas, masih seger lah gitu ya. Tapi pas giliran kan yang meninggal kan adik saya dulu. Pas adik saya meninggal, kemudian ibu sakit pun lama juga 7 tahunan mah ya. Itu kalau seminggu kan saya suka merlu-merluinnya ya cuman seminggu sekali gitu ya. Yum kok kagak datang sih? Nah kan. Jangankan seminggu sekali. Jangankan 2 minggu sekali. Seminggu sekali aja buat ibu saya terlalu lama. Jadi baru ngerti gitu. Oh iya ya. Ternyata orang tua kita itu bukan cuma butuh uang. Perhatian. Tapi perhatian gitu ya. Didatengin tuh, diajak ngobrol. Makanya ibu-ibu kalau saya senang Bu nanti video call. Jadi saya mah nggak terlalu sama ibu saya suruh banyak zikir, banyak segala macem ya. Enggak. Yang penting 5 waktu itu saya kumpulin. Pakai video call. Saya atur tuh Bu. Abang saya yang di Bandung, adik saya yang di Kalimantan, diatur. Itu secara tidak langsung menghibur ibu saya. Ya, ayo Bu, sholat ya. Sholat, nanti zikir. Nanti Diding bacain Al-Quran ya, ibu dengerin aja. Itu tuh jadi menghibur, kayak begitu. Jadi ibu-ibu, mudah-mudahan anak-anak kita ya. Bagi Mariam jangan. Gak apa-apa, ini malah cerita. Ya. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia sudah ya. Mana dia? Boji Mariam mah didinesin terus sama ponakannya. Allah yang punya anak. Yang punya anak kagak pernah didinesin. Lah Boji Mariam mah Ustazah Mariam mah setiap hari ponakannya ngedinesin. Takut hilang. Bibinya. Dah, tandain. Waqala wahbun. Dah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih.